Konten video ini mengandung sebagian informasi tertentu dan kontroversial. Alur ceritanya mungkin bersifat subjektif dan belum dikonfirmasi secara ilmiah. Harap disimak secara rasional. Jika merasa di luar jangkauan kognitif Anda, anggap saja sebagai sebuah cerita. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah atau peristiwa yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Hai, salam sejahtera pemirsa setia pandangan lain. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Mungkin sebagian besar teman-teman pernah mendengar tentang Black Hat. Istilah Black Hat sangat populer di budaya barat. Mereka kerap disebut sebagai agen rahasia pemerintah. Tetapi beberapa orang yang mengaku pernah melihat mereka percaya bahwa selain Black Hat-nya manusia, mungkin ada Black Hat yang berasal dari dimensi lain. Black Hat di sini mengacu pada sosok orang yang selalu memakai topi hitam, seakan memberi kesan misterius, dan memang tampak misterius. Mereka adalah makhluk misterius yang suka memakai topi hitam. Bisa berupa makhluk luar angkasa, atau entitas yang bekerja dengan cara tertentu untuk populasi alien. Dan mereka selalu ada di antara kerumunan manusia di muka bumi. Ada kalanya mereka tidak hanya bisa datang ke ruang lingkup kita melintasi dimensi dan orang-orang menyaksikan segala sesuatu yang aneh-aneh. Bahkan, terkadang mereka membawa manusia ke dunia mereka. Benarkah faktanya demikian? Insiden Bender, Bridgeport, kota terbesar di AS. Pada tahun 1953, salah satu penyelidik UFO bernama Albert Bender menghentikan penelitiannya di puncak karirnya. Karena ternyata dia diancam oleh sosok orang atau makhluk misterius bertopi hitam. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah AS diam-diam mencegahnya menyelidiki fakta tentang alien, kemudian mengirim agen misterius. Tetapi menurut cerita Bender, sesosok makhluk bertopi hitam itu sama sekali bukan manusia. Mungkin sebagian besar teman-teman, terutama penggemar alien atau UFO, pernah mendengar tentang insiden UFO yang terkenal di Washington pada tahun 1952. Ketika itu, Bender mendirikan organisasi The International Flying Saucer Bureau. Organisasi ini berkembang pesat di tahun pertamanya. Namun, Bender tiba-tiba membubarkan organisasinya setelah hanya 1 tahun dimulai. Sementara itu, berbagai keberatan masyarakat tidak menyurutkan keputusan Bender untuk membubarkan organisasi yang baru seumur jagung dirintisnya. Setelah istirahat beberapa waktu, akhirnya Bender menceritakan yang sebenar-benarnya. Ternyata Bender mendapat ancaman. Suatu malam, saat Bender pulang ke rumah dan belum mau memasuki kamar tidurnya, dia melihat 3 sosok bayangan gelap dan samar-samar perlahan-lahan muncul dari dinding kamarnya. Mereka memiliki mata yang bersinar, dan segenap kamar Bender dipenuhi dengan aroma belerang. Salah satu dari mereka tampak mengenakan topi. Di saat Bender masih tertegun karena terkejut, ketika bayangan itu mulai berkomunikasi dengannya secara telepati, mereka memperingatkan Bender untuk segera menghentikan penelitiannya saat ini dan berhenti menerbitkan majalahnya yang cukup berpengaruh saat itu, Space Review. Bender secara tidak sadar kehilangan ajaran setelah mendapat informasi tersebut. Keesokannya, Bender jatuh sakit. Dan selama 3 hari setelah itu, tiba-tiba dia tidak nafsu makan. Konon katanya, Bender juga beberapa kali didatangi oleh sosok bayangan itu setelah pengalaman tersebut. Bender menuturkan bahwa bayangan-bayangan itu selalu mengendalikannya secara telepati, membuatnya sakit kepala. Sehingga akhirnya dia harus menghentikan penelitian UFO-nya dan berhenti menerbitkan Space Review. Selain itu, rekan Bender juga menuturkan bahwa Bender secara pribadi pernah menceritakan kepada mereka bahwa para bayangan itu mengklaim berasal dari tempat yang sangat jauh. Mereka sudah lama berada di bumi. Mereka tidak mengizinkan siapapun ikut campur dalam aksi mereka, termasuk membawa pergi beberapa manusia bumi. Peristiwa ini memiliki dampak yang sangat dalam di bidang penelitian UFO, karena makhluk itu secara nyata mengganggu dan menghalangi penelitian manusia tentang UFO, dan membuat penelitian di bidang ini tersendat selama beberapa tahun. Sebenarnya, Man in Black yang ditemui Bender pada tahun 1953 sangat mirip dengan Shadow Man, atau manusia bayangan yang digambarkan banyak orang saat ini. Untuk diketahui,
Men in Black di sini bukan mengacu pada film Hollywood, tapi manusia atau makhluk bayangan, dengan mempelajari orang-orang yang pernah bertemu dengan manusia bayangan. Para peneliti menemukan bahwa sosok bayangan hitam itu terkadang bisa eksis seperti bayangan, dan terkadang menjadi entitas yaitu Blackhead atau Men in Black yang melakukan kontak fisik dengan manusia. Dari hasil wawancara dengan subjek, beberapa peneliti juga mendapati bahwa sosok berbusana serba hitam itu sepertinya tidak memiliki pengetahuan umum. Misalnya ketika Anda memberinya pensil, dia tidak tahu ujung mana yang seharusnya digunakan untuk menulis. Atau ketika memberi mereka makanan, mereka tidak tahu cara makan makanan yang sehari-hari ditemui manusia. Jadi menurut beberapa ahli, bahwa manusia bayangan, pria makhluk bertopi hitam dan berbusana serba hitam, atau tidak peduli apapun nama yang Anda berikan kepadanya, mereka mungkin adalah sosok makhluk yang sama, yang tidak hidup di dimensi yang sama dengan kita. Mereka seakan tiba-tiba muncul di ruang kita dari lubang cacing. Jika benar demikian, mungkinkah kita juga bisa ke dimensi mereka? Menurut beberapa ahli, bahwa otak manusia dapat diterapkan ke dimensi lain. Eksperimen ilmiah sebelumnya mungkin dapat membuktikan hal ini. Eksperimen NN Entertainment MT. Antara tahun 1960 dan 1955, para ilmuwan di University of New Mexico melakukan eksperimen DMT pada lebih dari 60 sukarelawan. Mereka terkejut menemukan bahwa banyak dari para sukarelawan memiliki reaksi yang sama, termasuk bertemu dengan makhluk aneh. Meskipun DMT ini adalah halusinogen, tapi sebenarnya ada di dalam tubuh manusia dan tidak hanya pada manusia. Faktanya juga terdapat pada banyak mamalia dan bahkan tumbuhan, seperti ayahuasca dan akasia yang terbuat dari tumbuhan. Strukturnya mirip dengan serotonin dan melatonin. Biasanya dihasilkan dalam jumlah besar saat seseorang bermeditasi dan berpuasa. Di beberapa bidang DMT dianggap sebagai zat yang dapat membuka potensi manusia. Terence McKenna, 1946 hingga 2000, adalah salah satu ahli dalam bidang ini. Dia menghabiskan seumur hidupnya melakukan banyak penelitian dan terkenal dalam percobaan DMT sebagai halusinogen dan sesuatu yang dilihat manusia di dunia lain. McKenna menjelaskan bahwa banyak hal yang paling aneh baginya adalah siapapun yang pernah minum ayahuasca akan melihat makhluk yang sama. Mereka bisa melihat beberapa sosok makhluk hijau kecil. Itu adalah dunia lain, dalam portal ke dimensi lain, kata McKenna. Anehnya subjeknya adalah orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Mereka memiliki keyakinan yang berbeda, budaya yang tidak sama, tetapi ternyata dapat melihat makhluk yang sama. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengatakan bahwa DMT dapat membuka potensi manusia dan pergi ke dimensi lain. Makhluk aneh yang ditemui, seperti makhluk hijau kecil atau manusia. Sementara itu ada juga yang mengatakan bahwa selain DMT, stimulasi listrik tertentu pada otak juga dapat membuat manusia melihat fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Para ilmuwan pernah melakukan penelitian di Swedia. Mereka secara elektrik merangsang bagian-bagian tertentu dari otak relawan hanya untuk melihat reaksinya. Subjek tesnya adalah seorang mahasiswi muda. Saat itu dia sedang duduk di laboratorium, sambil memegang buku catatan untuk menjalani tes. Ketika ilmuwan meningkatkan muatan listrik ke bagian tertentu di otaknya, dia mulai meraba-raba area kosong dengan tangannya. Kemudian saat ilmuwan memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi, dia mengatakan ada sosok bayangan berdiri di belakangnya. Dan ketika muatan listrik mencapai nilai aman maksimum, dia memegang erat-erat buku catatan dan penanya, seolah-olah sedang melawan suatu kekuatan. Setelah itu dia menceritakan bahwa sosok bayangan hitam itu ingin mengambil buku catatan dan pena dari tangannya. Jadi para peneliti percaya bahwa beberapa bagian otak kita mungkin dapat mewujudkan lintasan dimensi melalui stimulasi listrik. Tentu saja, baik itu DMT maupun stimulasi listrik belum dikonfirmasi dalam komunitas ilmiah arus utama. Jadi dihimbau kepada teman-teman, jangan pernah menuruti percobaan terkait. Penelitian ilmiah mendapati bahwa kemampuan persepsi manusia memang sangat terbatas.
sehingga para ilmuwan tidak dapat memastikan sosok apa sebenarnya manusia bayangan itu. Sementara itu, dalam berbagai budaya kuno yang berbeda di seluruh dunia, juga terdapat cerita tentang sosok manusia bayangan yang sama, dan hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Budaya yang berbeda, legenda yang sama. Di area seluas hampir 7 hektar di Oklahoma, Amerika Serikat, terdapat suku Choctaw yang menetap di area tersebut. Mereka adalah penduduk asli Amerika Utara dan telah tinggal di area ini setidaknya selama 4.000 tahun. Hingga saat ini, masyarakat Choctaw masih melanjutkan tradisi nenek moyang mereka. Mereka memiliki legenda urban yang sangat terkenal terkait dengan manusia bayangan. Penduduk setempat menyebutnya manusia bayangan ini sebagai Nalusa Falaya, yaitu makhluk seperti sosok laki-laki dengan mata kecil dan telinga panjang dan runcing. Mereka percaya bahwa jika ada orang yang berniat buruk, manusia bayangan akan merangkak ke tubuh orang itu dan memakan jiwanya. Selain itu juga legenda dari suku ini yang mengatakan bahwa jika manusia bayangan merasuk ke dalam tubuh seseorang, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan orang itu. Karena itulah, suku Choctaw di Amerika sangat takut dengan monster ini, dan mereka bahkan takut menyebut nama makhluk ini. Bahkan banyak yang memilih meninggalkan tanah kelahirannya yang telah dihuni secara turun-temurun, karena terlalu takut dengan makhluk bayangan itu. Sebenarnya terkait keberadaan manusia bayangan tidak hanya ada dalam legenda suku Choctaw, tetapi juga ada legenda yang sangat mirip dengan suku aborigin lain di Amerika Utara. Bahkan keberadaannya dapat ditemukan dalam budaya di seluruh dunia, seperti dalam budaya bangsa Sumeria kuno. Orang-orang percaya ada iblis hermaprodit di dunia. Mereka kerap membuat orang-orang tidak bisa bergerak di malam hari dan menempel ke tubuh seseorang seperti pakaian dan membuat orang kehilangan kesadaran, bahkan dalam kondisi koma. Mereka terkadang merasuk ke dalam tubuh manusia. Bayangan iblis yang disebutkan dalam catatan Sumeria ribuan tahun yang lalu adalah manusia bayangan yang sering dibicarakan orang-orang saat ini. Tentu saja, ada banyak setan yang mirip dengan sosok bayangan yang tercatat dalam Alkitab. Dan manusia bayangan juga dikenal sebagai bayangan kematian dalam budaya Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya itu adalah roh jahat yang akan mencelakakan manusia. Sementara makhluk halus atau jin dalam Al-Quran, dan menurut Profesor M. Quraish Shihab, dalam buku berjudul Makhluk Gaib, Jin dan Al-Quran, menjelaskan dalam Al-Quran ditemukan paling tidak 5 kata yang sering digunakan untuk menunjuk makhluk halus, yaitu jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi ini, meskipun berbeda alam. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. Mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Manusia umumnya tidak bisa melihat dengan mata telanjang, dan mereka juga memiliki kemampuan merubah wujud mereka. Faktanya, orang-orang di seluruh dunia membicarakan hal yang sama. Mengapa ada manusia bayangan yang sangat mirip di berbagai budaya yang tidak terkait? Beberapa peneliti percaya bahwa masih banyak orang yang akan bertemu dengan manusia bayangan. Manusia telah dihantui oleh manusia bayangan yang sama sejak zaman kuno hingga kini. Dan itu karena mereka selalu ada di planet kita dan tidak pernah hilang. Ras yang melintas antar dimensi. Beberapa peneliti menjelaskan hal tersebut seperti ini. Mereka percaya bahwa bumi sebenarnya dihuni oleh sejumlah besar makhluk dari dunia lain. Tetapi mereka ada di luar jangkauan persepsi manusia. Jadi sebagian besar kita tidak bisa melihat mereka. Kita tahu bahwa sebenarnya ada banyak hal di dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia. Misalnya mata kita tidak melihat sinar ultraviolet, tetapi lebah bisa. Ada juga sinar inframerah yang dapat dilihat oleh ikan maskoki, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Asal tahu saja, materi yang dapat kita persepsikan di seluruh alam semesta ini kurang dari 5%.
Ini adalah fakta ilmiah. Jadi beberapa peneliti menduga, apakah makhluk-makhluk bayangan itu beraktivitas dalam jangkauan yang tidak dapat kita lihat? Frekuensi getaran mereka mungkin tidak dapat dirasakan oleh kita. Mungkinkah makhluk cerdas itu berasal dari dimensi yang berbeda? Terakhir, ada yang mengatakan, mungkin manusia seharusnya tidak terlalu memfokuskan energi pada pengembangan teknologi luar angkasa, tetapi fokus pada perluasan kesadaran secara spiritual. Mungkin memang kita tidak sendiri di planet tempat kita bernaung ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.